Kuat. Mungkin Gak kuat. Gak kuat. Bom bom bam 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 bom bam 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 rem ran ran ram ba 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 Sore-sore ngabuburi kaca batu sliwit rondo lan motor meti. ya pero ya pul ya Halo, perkenalkan, aku Maya Sukaraya dari kelas 11 F3, nomor absen 24. Selamat menyaksikan. Jadi, pada kali ini kita akan membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam mengatur peredaran uang dan kestabilitasan ekonomi. Adapun tujuan dari kebijakan moneter, yang pertama, menjaga kestabilitasan ekonomi. Kedua, menjaga kestabilitasan harga. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter, antara lain 1. Kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan yang berasal dari Bank Sentral biasanya berupa menjual atau membeli surat berharga. Kedua, kebijakan diskonto. Biasanya Bank Sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga di setiap bank. Ketiga, kebijakan cadangan kas. Biasanya berupa menaikkan atau menurunkan cadangan kas di setiap bank. Keempat, kebijakan kredit. Biasanya dilakukan untuk memperketat ataupun melonggarkan penggunaan kredit. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Biasanya Bank Sentral melakukan suatu pidato, pengumuman, ataupun hal-hal lain. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki perekonomian negara. Biasanya dapat berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Adapun beberapa tujuan kebijakan fiskal, antara lain 1. Menjaga kestabilitasan perekonomian nasional. Kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Kelima, mewujudkan keadilan sosial. Keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, menjaga kestabilitasan harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Ada 3 jenis instrumen kebijakan fiskal, yaitu 1. Pengeluaran pemerintah. Biasanya berupa menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Yang kedua, pembayaran transfer. Biasanya menambah atau mengurangi pembayaran transfer. Biasa seperti pemberian jaminan sosial dan beasiswa bagi mahasiswa. Yang ketiga adalah pajak. Biasanya pemerintah menaikkan atau menurunkan pajak. Kebijakan moneter dan fiskal memiliki 2 jenis. Yang pertama, kebijakan kontraktif. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika di suatu negara mengalami inflasi. Biasanya dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan ekspansif. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika terjadi deflasi. Biasanya dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang yang beredar. Inilah beberapa perbedaan kebijakan antara kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Dan inilah beberapa perbedaan antara kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif.
Manfaat kebijakan moneter dan fiskal bagi perekonomian. Yang pertama, dapat bermanfaat bagi penstabilitasan ekonomi. Kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, inflasi dapat terkendali. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membangun kebijakan moneter atau fiskal dari diri saya pribadi maupun kita sebagai pelajar. Yang pertama, kita dapat menabung di bank demi masa depan kita. Kedua, selalu membayar pajak tepat waktu. Yang ketiga, bagi yang mendapat beasiswa, gunakan hal itu sebagai suatu penyemangat belajar dan digunakan untuk kebutuhan pendidikan bukan hal-hal lain. Sekian video dari saya, terima kasih. Si Fabio.